Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kesulitan, berada dalam masalah, ataupun bagaimana respon kita ketika masalah ada di depan kita. Apakah kita tawar hati, apakah kita putus asa, apakah kita sudah stres atau bersungut-sungut, ya, kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Bahkan tidak sedikit orang di luar sana menyalahkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen ketika kita berada dalam kesulitan? Ketika masalah ada di depan kita, bagaimana respon kita? Ya, banyak orang mengatakan, saya sudah tidak tahan lagi. Ya, saya lebih baik mati saja. Ataupun ketika ada masalah di depan mata, ya, dia sudah takut sekali, sudah stres. Ya, seolah-olah bahwa tak ada kehidupan lagi, tak ada jalan keluar lagi. Nah, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Di Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya ke-8 mengajarkan kita tentang apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap kesulitan ataupun respon kita ketika ada masalah di depan mata. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saya akan membacakan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, firman Tuhan ini menceritakan tentang respon orang Israel ketika mereka mendengar berita dari ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa. Kita bisa melihat di pasal sebelumnya, pasal 13, menceritakan tentang Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Sebelum mereka memasuki, mereka harus mengetahui bagaimana keadaan di sana, ya, bagaimana keadaan tanahnya dan bagaimana keadaan orang-orang di sana. Jadi ketika orang-orang ini sudah menyelidikinya, mereka kembali dan membawa berita kepada Musa dan orang Israel. Tetapi dalam pemberitaan mereka terjadi dua golongan. Pertama, dari 10 pengintai, mereka menceritakan bahwa orang-orang yang ada di tanah Kanaan, ya, adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang enak, ya, orang-orang yang sangat besar dan memiliki benteng yang sangat kukuh sehingga tidak gampang untuk dihancurkan, ya, sulit untuk dihancurkan. Nah, sebenarnya apa yang mereka sampaikan hari ini tidak salah juga, karena memang tanah Kanaan pada saat itu dihuni oleh orang-orang yang gagah perkasa, yang orang besar, ya, orang raksasa, dan juga mereka memiliki benteng-benteng yang sangat kokoh. Namun yang menjadi masalah dari 10 pengintai
ini adalah kesimpulan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan setelah mereka mengetahui keadaan tanah Kanaan itu. Nah, 10 pengintai ini mereka mengatakan karena demikian keadaan tanah Kanaan, maka kesimpulannya adalah kita tidak usah melanjutkan perjalanan kita. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Mereka sangat kuat. Kita tidak akan bisa menang dan menguasai tanah Kanaan. Kita pasti mati. Lebih baik kita mundur saja. Dan oleh karena itu, ketika orang Israel mendengar perkataan 10 pengintai itu, maka apa yang terjadi? Respon mereka bukannya mereka memandang kepada Tuhan, tetapi melihat masalah itu yang ada di depan mata mereka. Firman Tuhan di Bilangan pasal 14 ayat pertama dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ada rasa ketakutan, Dan ayat selanjutnya dikatakan di sini, bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun. Dan ayatnya yang ketiga dikatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Jadi mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, mereka menyalahkan Musa dan Harun, bahkan mereka menyalahkan Tuhan juga, seolah-olah Tuhan membawa mereka hanya untuk mati nantinya di tanah Kanaan. Jadi respon mereka ini adalah salah. Mereka melupakan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sampai mereka bisa melewati Laut Teberau, bahkan mereka bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan, selama mereka melakukan perjalanan. Mereka melupakan semuanya itu. Mereka tidak ingat tentang Tuhan adalah lebih besar kuasanya daripada segala-galanya. Mereka lupakan apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka, dan mereka meragukan tentang Tuhan adalah Maha Kuasa. Jadi karena mereka tidak memandang kepada Tuhan, mereka hanya memandang kepada masalah, maka mereka menjadi kawat hati. Mereka jadi bimbang, takut, panik, dan stres. Nah, kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan atau ketika kita akan menghadapi masalah yang ada di depan kita? Kita belajar dari orang Israel ini, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan. Itu bukanlah sikap yang tepat, bukanlah sikap yang benar. Tetapi sebaliknya, ketika ada masalah ataupun masalah itu ada di depan kita, kita harus memandang kepada Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus datang berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka tahu juga bagaimana keadaan di tanah Kanaan. Namun bagaimana iman mereka? Apa yang mereka katakan? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dikatakan di sini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan masuk dan menguasai tanah Kanaan. Jadi ada suatu kepercayaan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, dan jika Tuhan berkenan, maka Ia pasti bisa menolong kita. Dan di sini Yosua dan Kaleb, mereka mengetahui bahwa Tuhan memang menjanjikan kepada mereka
bahwa Tuhan akan membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Dan mereka Yosua dan Kaleb percaya hal itu. Percaya kepada janji Tuhan. Dan mereka berharap ya dengan pertolongan Tuhan mereka pasti bisa mengalahkan tanah Kanaan. Begitu juga kita orang Kristen. Ya, ketika ada masalah, kita harus memandang kepada Tuhan. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan melebihi daripada segala-galanya, dan kita harus percaya bahwa jikalau Ia berkenan, Ia sanggup menolong kita. Jangan sebaliknya langsung gelisah, putus asa, panik, bahkan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Ya, tidak boleh, tapi sebaliknya ya, kita harus menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, datang kepada Tuhan. Nah, jadi apapun masalah yang sedang kamu alami saat ini, ataupun masalah yang akan kamu hadapi ke depan, ya ingat, selalu pandang kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Apakah itu masalah pribadi, atau masalah keluarga, atau masalah pekerjaan, usaha, ataupun masalah sekolah kita, dan apapun itu, ketika kita menghadapi masalah, ketika masalah ada di depan kita, ingat, ya jangan pandang kepada manusia, jangan pandang kepada masalah tersebut, jangan pandang kepada kekuatan kita sendiri, tapi pandang kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Ya, jadi berdoa kepada Tuhan, dan kita juga harus melakukan bagian kita, ya berdoa dan berusaha, ya dengan bersandar sama Tuhan, ya memohon pertolongan Tuhan, dan kita berusaha. Maka jikalau Ia berbelas kasihan, berkenan, maka kita pasti melewati setiap masalah. Ya, masalah itu akan selalu ada. Ya, kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Ya. Selama kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen, kita tidak akan terhindar dari suatu masalah. Ya, karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa, ya, dan iblis pun tidak akan henti-hentinya, ya, datang menyerang kita, menggoda kita supaya kita menyerah, bahkan jatuh di dalam dosa. Nah, jadi sebagai orang Kristen, ya ingat, selalu pandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan, jika Ia berkenan dengan belas kasihan-Nya, Dia akan menolong kita. Berbahagialah orang yang selalu bersandar sama Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.